Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua, puji Tuhan. Buat pagi hari ini kita boleh bersama-sama, kita datang memuji memuliakan Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini untuk kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah menjaga, melindungi kami sepanjang malam ya Tuhan, dan kebangunan kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya itu semuanya karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau siapkan hidup kami, hati kami Bapa, untuk kami menerima Engkau Tuhan. Engkau bertahta dalam hidup kami, Engkau tinggal dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, sudah Kau jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mau melakukan sesuatu yang luar biasa lewat hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudara. Biarlah kita rindu agar Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengerjakan bagian di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Oh yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Yang menyertaiku.
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu Bapa, karena betapa baik dan luar biasanya Tuhan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Kalau kami boleh ada lagi sampai di saat ini, kami menyadari bahwa ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami. Tetapi kalau kami boleh ada sebagaimana pula kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ini adalah merupakan wujud nyata penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami datang kepadamu Bapa di sorga. Kami datang kepadamu bersyukur kepadamu. Kami mengagungkan nama Tuhan lewat keberadaan hidup kami. Dan kami imani apa yang boleh kami lakukan, kami laksanakan saat ini. Ini boleh berkenan dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah adalah kekuatan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Firman Tuhan adalah pengharapan bagi kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan adalah sumber kepastian bagi kami sebagai umat-umat ciptaan-Mu. Kami berdoa Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami mendengarkan sabda firman Allah. Dan apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu setiap konsentrasi kami untuk membaca dan mendengar firman Allah, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami. Kami bebas untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan. Dan Tuhan layakkan kami untuk mendengar, menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami terima sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan ya. Di mana saja saudara berada pada saat ini. Tentunya kalau kita masih sehat, kita masih kuat sampai di saat ini tidak lepas dari penyertaan, perlindungan daripada Allah itu sendiri bagi kita. Ya baiklah, kita akan lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan adalah kekuatan, adalah pengharapan bagi kita gereja Tuhan. Ya, saya percaya bahwa dengan saudara mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, itu tandanya saudara mau diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa tentunya saudara mau kehidupan kita sebagai gereja Tuhan membawa dampak bagi dunia ini. Sehingga lewat kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, orang boleh datang kepada Dia dan memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan kehidupan kita. Baiklah, kita akan membaca firman Allah yang terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Demikianlah bunyi kebenaran firman Allah. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Jadi sekali lagi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan tema adalah pribadi yang berbuah. Di dalam kebenaran firman Tuhan telah kita baca firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini. Bagaimana saudara-saudara firman Allah berkata di ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar. Jadi Yesus menyatakan dia sebagai pokok anggur. Dia memposisikan sebagai pokok anggur. Dia diibaratkan sebagai pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah atau Bapa di sorga sebagai pengusahanya atau yang punya perkebunan anggur tersebut. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya seorang pengusaha perkebunan anggur atau petani pekebun anggur, tentunya dia memiliki harapan-harapan. Harapan apa itu saudara-saudara? Tentunya harapan adalah supaya anggur itu, pohon anggur itu bisa berbuah atau dapat berbuah. Dan tentunya bukan juga dalam hal anggur saja, tentunya para petani-petani, misalnya dia menanam durian, dia menanam tanaman-tanaman di ladang, tentunya dia punya harapan supaya apa yang dia tanam itu menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak. Saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya untuk menjadi sebuah pohon yang bisa dapat berbuah, tentunya ada proses-proses yang harus dilalui. Sekali lagi, untuk dapat pohon itu bisa berbuah, tentunya harus melalui berbagai proses. Yang pertama, tentunya pohon itu harus pohon itu dibersihkan, dipangkas, dipotong. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita telah membaca tadi bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kalau setiap ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Setiap ranting yang tidak berbuah itu dipotong, bahkan yang sudah berbuah dinyatakan dalam firman Allah itu saudara-saudara bahkan dibersihkan. Supaya
anggur itu bisa berbuah yang baik, memiliki kualitas yang baik, dan bisa laku di pasaran dan disukai oleh banyak orang. Nah, kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan pada saat ini, tentunya supaya kehidupan kita gereja Tuhan, kehidupan kita juga berbuah. Yang pertama adalah tentunya kita rela dibersihkan, dipotong atau diproses. Supaya kehidupan kita berbuah, supaya kehidupan kita berdampak bagi dunia ini, supaya lewat kehidupan kita pribadi lepas pribadi, orang datang kepada Tuhan lewat keberadaan hidup kita, lewat kesaksian hidup kita, mereka datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saya memberikan judul firman Allah adalah pribadi yang berbuah. Jadi jadi sebagai gereja Tuhan, supaya supaya pohon anggur itu bisa berbuah, tentunya dia melalui proses adalah dipotong, dibersihkan. Jadi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, supaya hidup kita ini membawa dampak untuk kemuliaan Tuhan, membawa orang datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, hidup kita tentunya harus berbuah. Kehidupan kita tentunya untuk berbuah, kita rela dibersihkan, rela dipotong, dipangkas. Apa maksud dari kebenaran firman Allah ini? Di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan proses pergumulan datang dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Datang dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam pekerjaan kita, ada pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Kadang ini Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, untuk supaya kita berbuat tentunya dengan apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau mengatasi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup kita ini. Kadang juga pergumulan itu datang dalam hidup kita. Tuhan izinkan untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Sebab kita sebagai manusia ini, kita tidak pernah lepas dari kekurangan dan kelemahan dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan proses datang dalam hidup kita. Tuhan izinkan pergumulan datang dalam hidup kita. Untuk supaya apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan sebagai manusia ini. Dan kita mau memperbaiki kehidupan-kehidupan kita yang lama, yang tentunya tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin begitu banyak kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mungkin kadang kita memiliki suatu sikap kebencian dan lain sebagainya. Ada kejahatan-kejahatan yang
kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan izinkan akhirnya proses itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, tentunya Tuhan mau dengan apa yang kita alami dalam hidup ini, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu, supaya kita berubah, kita beralih kepada kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dalam kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan lewat keberadaan kehidupan kita. Mungkin dulu kita suka berkelahi, Tuhan izinkan proses, tetapi karena kita mau berubah, dan kita sudah mendengar juga firman Allah yang selalu diperdengar, kita mau berubah dengan firman Allah, dengan sentuhan firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang menerima setiap ajaran dan didikan firman. Dan ketika itu kita nyatakan dalam hidup kita, ada perubahan. Kita melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, maka dunia akan melihat keberadaan kehidupan kita. Hidup kita ini akan menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga orang melihat keberadaan kehidupan kita. Ada terang kemuliaan Allah, ada kebenaran firman dalam hidup kita. Mereka mau memuji, mengagungkan nama Tuhan, menyembah kepada Dia. Tentunya harapan-harapan kita sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, hidup kita ini mau berbuah, berdampak bagi dunia ini. Jelas kehidupan kita sebagai manusia tidak lepas dari berbagai kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan dan dosa dalam hidup kita. Tuhan izinkan proses dalam keluarga rumah tangga kita, supaya kita mau berubah. Tuhan bentuk kita, Tuhan proses kita sedemikian rupa, supaya kita gereja Tuhan berubah, bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, menuju kepada kehidupan yang berkenan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan berbuah yang baik. Kita tidak akan membawa dampak yang luar biasa di dalam dunia yang fana ini. Bagaimana jemaat Tuhan? Apa yang sedang saudara alami, mungkin ini semua adalah seizin Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Bukan berarti saya sudah lebih baik dan saya sempurna, tetapi firman Allah juga sedang mendidik saya. Firman Tuhan juga sedang mengajar saya dan mengajar bagi jemaat Tuhan, mengajar bagi kita sebagai gereja Tuhan, supaya kehidupan kita ini memiliki perubahan-perubahan dalam hidup ini. Kita menjadi gereja Tuhan. Mungkin kita sudah banyak kali mengecap firman, mendengar firman. Ada banyak orang yang tahu firman saja, yang tahu sampai kejadian, sampai wahyu, bahkan sampai titik koma dalam firman Allah, tahu akan kebenaran firman. Tetapi ada banyak orang yang percaya, yang begitu jauh daripada kebenaran firman Allah itu sendiri. Tuhan mau hidup kita sesuai dengan firman, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau orang melihat keberadaan hidup kita, dimanapun kita pergi dan berada, dan kita ini adalah surat yang terbaca, kita dapat diketahui, dapat dibaca orang. Tetapi kalau orang melihat ada perubahan, ada pertobatan dalam hidup saya dan saudara, sekali lagi orang akan datang kepada Dia, kepada Yesus, dan memuliakan nama Tuhan, karena mereka melihat terang Allah dalam hidup saya dan saudara. Mari jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada saat ini, harapan kita bersama, tentunya kehidupan kita mau berbuah. Tentunya harapan Tuhan, kita sebagai umat ciptaan Allah,
Tentunya kehidupan kita selama ada di dalam dunia ini, kita mau berbuah, kita mau berdampak bagi dunia ini lewat keluarga kita, lewat rumah tangga kita, lewat pribadi kita, lewat anak-anak kita, lewat orang tua kita, lewat anak-anak kita, saudara-saudara kita. Orang akan datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita jadi berkah. Jadi saudara, ketika proses itu datang dalam hidup kita, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Tetapi mari kita menyikapi setiap masalah proses yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Apa sih maksud Tuhan bagi saya? Apa sih sebenarnya maunya Tuhan bagi saya? Tentunya patut kita menyadari bahwa Tuhan mau tentunya kehidupan kita menjadi gereja Tuhan yang berubah, yang berkualitas di hadapan Tuhan di hari-hari ini. Ada banyak ciptaan Tuhan di hari-hari ini. Mereka kadangkala salah dalam mengambil setiap keputusan, apalagi di dalam beribadah atau persekutuan kepada Allah, kepada Yesus. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk beribadah, tetapi ada banyak orang yang lebih memikirkan perkara-perkara yang lain, tetapi melupakan hal-hal surgawi, melupakan Tuhan yang menjadi paling prioritas utama dalam hidup ini. Kadangkala dalam usaha kita bisa gagal karena Tuhan izinkan terjadi supaya kita ingat kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang, ada banyak ciptaan Tuhan yang kehidupannya dulu di bawah, ekonominya di bawah. Dia begitu giat dalam mencari Tuhan. Tetapi begitu banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka diberkati Tuhan, keluarga rumah tangga, pekerjaan diberkati Tuhan, dia punya kedudukan, dia punya posisi, Tuhan berikan, Tuhan percayakan, Tuhan berkati, dan pada akhirnya dia melupakan Tuhan. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini? Kita mau berdampak keluarga rumah tangga kita. Tetapi tidak ada sesuatu yang dapat dilihat dalam kehidupan kita untuk menjadi teladan dalam hidup ini. Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita rela untuk dibersihkan, dipangkas, dipotong. Memang proses yang Tuhan berikan bagi kita secara manusiawi kita sulit untuk menerima. Kita sulit untuk menjalankan proses-proses yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi mari kita rela untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan kadang dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini menghasilkan buah dan membawa dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Sehingga lewat hidup kita ini, nama Bapa, nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, tentunya sebuah pohon itu bisa berbuah. Tentunya kita telah baca firman Allah tadi, yaitu pohon anggur, tentunya rantingnya itu harus melekat pada pokoknya supaya berbuah. Jadi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan menginginkan kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Orang-orang yang memiliki kerinduan untuk bersekutu kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mau berdoa kepada Tuhan. Karena kehidupan kita mau berbuah, dan Tuhan punya harapan tentunya hidup kita ini berbuah bagi dunia ini. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau kita mengirimkan surat
Biasanya ada orang yang mengirimkan surat, dan saya juga pernah mengirimkan surat dengan mempergunakan perangko. Ditempelkan perangko pada surat tersebut. Walaupun surat itu ada alamat, tapi kalau tidak mempergunakan perangko atau stempel dari pos, itu akan mempengaruhi surat itu tidak akan sampai pada tujuan. Tentunya harapan Tuhan, harapan kita secara bersama-sama, hidup kita ini berbuah, hidup kita ini membawa dampak. Kita punya harapan untuk sampai pada tujuan, yaitu hidup kita ini sekali lagi membawa dampak, menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita mau melekat kepada Dia. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan? Bagaimana setiap keputusan kita sebagai umat-umat Tuhan di hari-hari ini? Ada banyak gereja Tuhan meremehkan akan persekutuan kepada Tuhan, yang menyatakan mungkin itu satu hal yang tidak penting untuk saya beribadah, untuk mencari Dia. Pernahkah juga kita berpikir bahwa kalau kita bisa hidup hari ini, pernahkah terpikir bagi kita gereja Tuhan, kalau kita bisa makan dan minum dan bekerja, ini semua karena berkat Tuhan, pemberian Tuhan yang cuma-cuma bagi kita gereja Tuhan. Ada banyak orang yang coba-coba mau melupakan Tuhan. Ada banyak orang yang coba melupakan akan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, akhirnya usahanya bisa bangkrut, ekonominya hancur, rumah tangganya hancur. Karena sudah melupakan Tuhan. Rumah tangga berantakan, terjadi perceraian. Karena keluarga itu tidak lagi mau memuliakan nama Tuhan. Tidak mau lagi memuji nama Tuhan, tidak mau melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita gereja Tuhan? Mari kita mau berubah di hari-hari ini. Perubahan itu terjadi, saudara. Perubahan itu terjadi. Bukan Tuhan dari sorga merubah dalam hidup kita. Tetapi bagaimana perubahan itu terjadi dalam hidup kita? Lewat tindakan dalam hidup kita, gereja Tuhan. Katakan dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara begitu jauh dengan Tuhan, tapi saudara berkata, saya mau berubah. Saya mau jadi orang yang rajin beribadah. Saya mau jadi rajin orang yang berdoa. Tetapi itu cuma dengan kata-kata. Itu cuma dengan ungkapan kita. Kalau mau bersekutu kepada Tuhan, perubahan itu terjadi, kita bergerak, kita datang kepada Dia. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saya mau setia. Kesetiaan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya kalau kita tidak punya tindakan untuk setia datang kepada Dia, melangkahkan kaki bersekutu kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak gereja Tuhan, kalau sudah berbicara mau bersekutu, saling berargumen, banyak alasan. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi kita tidak punya alasan. Tetapi kenapa kalau mau mencari Tuhan, ada beribu alasan yang tercipta dalam hidup kita ini.
Mari kita gereja Tuhan. Apalagi kalau kita sudah begitu banyak mengenal firman. Mari kita sama-sama, saya dan saudara, melakukan kebenaran firman itu. Kalau kita melakukan kebenaran firman itu, kita akan berbuah menjadi berkat bagi keluarga rumah tangga kita. Menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Bagaimana orang akan datang memuji nama Tuhan lewat keberadaan hidup saya dan saudara. Bagaimana anak-anak kita melihat orang tuanya yang tidak suka mau bersekutu kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak kita mau bersekutu. Kita jadi berkat bagi keluarga kita. Bagaimana om-om kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka melihat kehidupan kita juga tidak mau mencari Dia. Mari kita sebagai gereja Tuhan, ketika kita banyak kali mendengar firman Allah yang menegur kita, kita jangan pernah marah kepada hamba Tuhan, bahkan kepada Tuhan. Betapa kerasnya firman Allah datang dalam hidup saya. Kita marah. Ada banyak orang yang berkata, firman itu sepertinya tidak cocok dengan keinginan saya. Firman Allah itu tidak akan pernah cocok dengan keinginan saudara. Dengan keinginan manusia kita ini. Tetapi mari kita mencocokkan, memposisikan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini. Mari kita gereja Tuhan. Tuhan mau kita mau berbuah. Saya dan saudara tentunya mau kita berbuah bagi dunia ini. Ada banyak orang-orang di sana yang begitu jauh dengan Tuhan. Tentunya ini menjadi suatu tanggung jawab bagi kita bersama-sama. Untuk kita membawa mereka datang kepada Dia. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Mari kita gereja Tuhan, kita siap diproses oleh Tuhan. Mari kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita melekat kepada Dia sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini. Sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja berada. Bagaimana sekali lagi, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan? Bagaimana sebagai kita gereja Tuhan? Apakah kita seperti biasa-biasa saja di hari-hari ini? Mari. Kalau itu pergumulan datang dalam hidup, katakan kepada Tuhan, ampuni saya. Dan saya percaya dengan apa yang saya alami. Tuhan tolong saya, hidup saya ini bisa jadi berkat bagi dunia ini. Ada perubahan dalam hidup. Ada perubahan. Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita banyak berdoa di hari-hari ini. Kita minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, untuk hidup kita ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita lakukan 2 poin ini. Kita siap dipotong, siap diproses oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang memelekat kepada Tuhan di hari-hari ini. Jangan pernah kita mimpi, saudara, untuk kita bisa berbuah, untuk kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini, kalau kita tidak menjadi pribadi yang siap diproses oleh Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang suka mencari Tuhan di hari-hari ini. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Keluarga rumah tangga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitaran kita. Ya. Mereka diberkati oleh Tuhan. Ya.
lewat keberadaan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Supaya kehidupan kami berbuah, kehidupan kami menjadi berkat bagi dunia ini. Mereka melihat adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Ada hal-hal yang manis, yang indah dalam hidup kami. Dalam kehidupan jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Sehingga lewat keberadaan kehidupan kami, orang-orang datang kepadamu, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mereka dikuatkan lewat hidup kami, lewat kesaksian hidup kami, lewat keberadaan kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati jemaat umat-umat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka di hari-hari ini Tuhan buka jalan. Ketika mereka ada yang sakit, kami percaya Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Bahwa kami untuk setia selalu kepadamu. Bahwa kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, kami mau selalu melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Berkati kami sekeluarga, seisi pastori. Kami percaya damai sejahtera daripada Allah terus menyertai dan memperlengkapi dalam hidup kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah diam Tuhan bagi kami. Tetapi Engkau selalu ada menolong, memberkati kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami. Tuhan terus menjamin keamanan kedamaian di bangsa ini. Tuhan tolong ketika ada oknum-oknum yang coba menciptakan perpecahan di bangsa ini. Tuhan jamah kehidupan mereka. Mereka mau berubah. Mereka mau datang kepadamu dan memuliakan nama daripada Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Pemerintah kami, pemimpin kami di bangsa ini. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam memimpin bagi bangsa dan negara kami ini. Pemerintah kami. Mereka dapat mengambil setiap kebijakan, keputusan-keputusan. Semua itu dalam pimpinan, semua dalam tuntunan kekuatan kuasa daripada Allah itu sendiri. Tuhan Yesus kami berdoa. Bangsa kami juga mengalami bencana dengan adanya COVID-19 ini Tuhan. Ini menjadi doa dan harapan kami sebagai umat-umat-Mu ya Bapa. Supaya penyakit ini boleh berlalu Tuhan. Engkau halaukan penyakit ini dalam nama Yesus Kristus. Sehingga jemaat umat-umat-Mu, rakyat Indonesia dengan bebas untuk beraktivitas. Bahkan dengan bebas untuk memuliakan, beribadah, bersekutu kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa Tuhan berkati juga para dokter, para medis. Di dalam mereka memberantas COVID ini. Di dalam mereka juga merawat mereka yang sakit. Tuhan memberikan perlindungan, memberikan hikmat bagi mereka dalam menjalankan tugas. Tuhan selalu melindungi mereka. Bahkan kami berdoa Bapa di sorga. Untuk Kalimantan Utara ini Tuhan berkati Kalimantan Utara ini. Kami percaya setiap umat ciptaan-Mu selalu hidup di dalam memuliakan nama Tuhan.
Tuhan memberikan keamanan, kedamaian bagi Kalimantan Utara ini. Desa yang kami tinggal khususnya Antutan ini diberkati juga oleh Engkau Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit. Desa ini desa diberkati, desa ini sejahtera, desa ini makmur dalam nama Yesus. Setiap ciptaanmu hidup di dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja kami ini. Dari pusat sampai daerah sampai wilayah. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan berkati. Kami percaya hikmat, kemampuan, tuntunan, pimpinan kuasa Roh Kudus selalu menyertai keberadaan kehidupan mereka dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Kami taruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami sebagai jemaat, sebagai umat-umat-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan berkati. Tuhan selalu sertai. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami tutup doa ibadah pada saat ini. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah, lewat penyertaan kuasa Roh Kudus, yang selalu menyertai kita sebagai gereja Tuhan, mulai saat ini bahkan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami tutup ibadah saat siang hari ini. Kita semua katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terus semangat dalam kita mencari Tuhan di hari-hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, dengan kesetiaan kita, dengan kesembuhan kita mencari Tuhan, dengan kita memelekat kepada Tuhan, kita akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Lewat kehidupan kita, orang pasti memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Kehidupan kita menjadi saksi. Hidup kita ini memberi semangat bagi orang lain, sehingga nama Yesus dimuliakan dalam hidup saya dan saudara. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.